Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal ngobrolin soal salah satu teknologi yang jadi tulang punggung internet modern. Sesuatu yang mungkin nggak kelihatan tapi bikin website jadi terasa hidup. Yap, kita akan bahas tuntas soal PHP dan gimana cara kerjanya. Sering nggak sih Anda kepikiran gimana caranya sebuah website bisa nyapa nama Anda, bisa ingat barang di keranjang belanja, atau bisa ngirim pesan lewat formulir kontak? Kok bisa sepinter itu? Nah, di balik layar semua fitur canggih itu, sering banget ada satu teknologi andalan yang kerja keras. Dan teknologi itu adalah PHP. Oke, jadi apa sih PHP itu? Kepanjangannya adalah Hypertext Preprocessor. Tapi kata kunci yang paling penting di sini adalah server side. Artinya, semua proses pintarnya, semua logikanya itu dijalankan di server web, bukan di browser Anda. Inilah yang bikin PHP itu kuat sekaligus aman. Ini dia roadmap kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari yang paling dasar, kenapa kita butuh PHP. Terus kita bedah gimana cara kerjanya. Dan puncaknya, kita bakal langsung coba install di Debian. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, bagian pertama. Kenapa PHP ini begitu krusial? Gampangnya gini. Bayangin bedanya antara poster yang nempel di dinding sama percakapan dua arah yang seru. Website yang cuma pakai HTML dan CSS itu ibarat poster digital. Siapapun yang lihat, isinya ya itu-itu aja, nggak berubah. Nah, begitu ada PHP, websitenya jadi dinamis. Dia bisa merespons, bisa berinteraksi, seolah-olah diajak ngobrol langsung sama Anda. Terus di dunia nyata gunanya buat apa aja? Wah, banyak banget. Tiap kali Anda login, itu kemungkinan besar PHP yang ngecek passwordnya. Waktu Anda isi formulir, PHP yang ngolah datanya. Kekuatan utamanya adalah nyambung ke database, makanya dia bisa nampilin konten yang beda-beda buat tiap orang, bahkan jadi fondasi buat sistem raksasa kayak WordPress. Coba deh lihat angka ini. Gila kan? Menurut data Withritex, hampir 79% website di dunia yang ketahuan back-end-nya itu pakai PHP. Ini nunjukin betapa PHP itu udah teruji, stabil, dan ada di mana-mana. Dari blog pribadi sampai e-commerce besar, PHP ada di baliknya. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang yuk kita sedikit ngintip ke balik tirai. Kita lihat gimana sih keajaiban ini sebenarnya terjadi di server. Prosesnya itu sebenarnya cuma 3 langkah simpel. Pertama, browser Anda minta halaman web. Kedua, di server, kode PHP-nya dijalankan. Entah itu buat ngambil data dari database atau ngitung sesuatu. Nah, yang ketiga ini kuncinya. Server nggak ngirim balik kode PHP-nya, tapi ngirim hasil akhirnya yang udah jadi HTML biasa. Jadi, poin utamanya adalah kode PHP Anda itu aman, sembunyi di server. Pengunjung website nggak akan pernah bisa lihat kode logikanya. Mereka cuma nerima hasilnya aja. Ini prinsip dasarnya. Oke, cukup teorinya. Sekarang saatnya kita praktek. Tenang aja, install PHP di sistem kayak Debian atau Ubuntu itu gampang banget. Yuk kita siapin dulu apa aja yang dibutuhin. Persiapannya super simple kok. Cuma butuh 3 hal, sistem operasi Debian atau turunannya, akses ke terminal atau command line, dan pastinya koneksi internet buat download paketnya. Gampang kan? Sip, persiapan beres. Sekarang kita masuk ke bagian instalasi. Prosesnya cepet dan gampang kok. Ikutin aja langkah-langkahnya. Langkah pertama, ini kebiasaan baik, selalu update dulu daftar paket kita dengan sudo apt update. Kalau udah, baru kita install PHP-nya pakai perintah sudo apt install php. Nah, terakhir buat mastiin semuanya beres, kita cek versinya dengan php minv. Kalau muncul nomor versi, selamat, instalasi Anda berhasil. Oke, PHP-nya udah terinstall. Tapi, dia nggak bisa kerja sendirian buat nampilin website ke pengunjung. Dia butuh partner kerja. Dan partner paling umum dan paling setia buat PHP itu adalah web server bernama Apache. Kabar baiknya, kita bisa install Apache sekaligus modul yang bikin mereka nyambung cuma dengan satu perintah aja. Perintah ini bakal install web servernya dan jembatan penghubung ke PHP secara otomatis. Sekarang waktunya tes paling legendaris. Kita buat satu file kecil, kasih nama info.php, biasanya kita taruh di /var/www/html/. Isinya cuma satu baris kode PHP ini aja. Fungsi PHP info ini gunanya buat nampilin semua detail konfigurasi PHP kita. Dan ini dia momen pembuktiannya. Buka browser Anda, terus ketik alamat IP server Anda, lalu tambahin /info.php di belakangnya. Kalau yang muncul adalah halaman penuh informasi teknis soal PHP, selamat,
Itu artinya server Anda sudah siap menjalankan website dinamis. Wah, kita udah ngelewatin banyak hal ya, dari konsep, cara kerja, sampai praktek instalasi. Tapi ingat, ini bukan akhir. Justru ini adalah titik awal dari perjalanan seru Anda di dunia web development. Jadi, ayo kita rekap sedikit. Anda sekarang udah paham apa itu PHP, kenapa dia penting, gimana dia kerja di belakang layar, dan yang paling keren, Anda udah bisa install sendiri. Anda udah punya fondasi yang kokoh buat mulai membangun sesuatu. Dengan kemampuan baru ini, kemungkinannya jadi nggak terbatas. Anda bisa bikin halaman login, formulir pendaftaran, atau nampilin konten yang personal. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi website keren apa yang bakal Anda ciptakan pertama kali.